kita berikan insya Allah sekitar 45 sampai 60 menit, nggak apa-apa ya saja. Dan dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Tanya jawab ini kita siapkan untuk 6 penanya, 3 bapak dan 3 ibu. Mungkin dari ibu-ibu barangkali bisa menyampaikan melalui tertulis juga nggak apa-apa, Ustaz ya. Jadi nanti insya Allah Ustaz Bangun akan merespon. Baiklah bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kajian pada pagi hari ini kita mulai, agar mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT, marilah kita bersama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Bangun, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fastaqaqal hadis kitabullah wa qara hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati jamaah salat subuh, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala yang telah mencurahkan untuk kita rahmat, hidayah, inayah yang tidak pernah berhenti dan gak bisa kita hitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan kalau engkau menghitung nikmatku, kata Allah dalam surat An-Nahl ini di ayat 18, gak akan pernah kamu bisa. La tusuha. Maka bersyukur kita, hati kita pun masih digerakkan Allah ke masjid. Karena urusan ke masjid itu gak gampang, berat. Lihat ketika muadzin memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ke masjid saja masih butuh pertolongan Allah. Apalagi kayak Surabaya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hujan bres, yang keluar apa? Alhamdulillah hujan, gak situ nang masjid. Seperti gak ada payung. Lemah kita ini. Apalagi urusan hari Sabtu Ahad. Kalau sudah Sabtu Ahad, soft Islam itu terbagi dua. Satunya soft taat, satunya soft tawaf. Kalau tawaf di Baitullah enggak apa-apa. Ini tawaf di alun-alun, tawaf di mall, ya tawaf di Car Free Day. Pokoknya Sabtu sama Ahad udah rame. Antum bersyukur termasuk yang terpilih ikut yang soft taat ke masjid, bisa sholat. Enggak semua orang. Pokoknya Sabtu Ahad sudah. Ini mempertajam kualitas maksiat pada Allah.
dan memperbanyak kuantitas kemaksiatan kepada Allah. Muslim. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukur antum terpilih karena Rasul katakan seperti ini sedang di taman surga. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, ambil bekal dari taman itu. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Qal, Rasul menjawab, "Hilakuh dzikr." Halakoh yang di dalamnya membahas Allah dengan hukum dan syariatnya, itulah taman surga. Halakoh tolabul ilm, taman surga. Majelis ilm, taman surga. Majelis taklim, taman surga. Maka antum sekarang ada di taman surga. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita nggak hanya di taman surga dunia, tapi taman surga akhirat. Amin. Dan selain begitu, Rasul berikan lagi nikmat orang-orang yang mau seperti ini bermajelis. Rasul sabdakan lagi dalam riwayat Bukhari, nomor hadisnya 71, Muslimnya 2439, perawinya Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah jadikan dia semakin faham, fakih, mengerti tentang agama, tentang din. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul, kita mendapatkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amin. Allahumma amin. Selain itu, ini juga tempat terbaik di belahan bumi. Karena Rasul juga bersabda lagi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Bukhari Muslim lagi, khairu biqail ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di belahan bumi itu di masjid-masjid Allah. Dan kita ada di masjid Allah. Maka ini tempat terbaik di muka bumi, salah satu tempat terbaik. Maka bersyukur antum sudah di tempat taman surga dan duduk bersama malaikat. Ini penuh malaikat ini. Idza quriyal qur'ana wal haditsa fi baitul abwitakum innakum malaikati samatatu fil majlis fasta'in bila indahu wa mafirlahum. Apabila dibacakan Quran dan hadis, maka sungguh malaikat Allah datang duduk bersama yang bermajelis, mendoakan yang bermajelis, memohonkan ampunan kepada Allah bagi yang bermajelis. Maka antum pagi ini luar biasa, penuh malaikat, duduk bersama malaikat, difahamkan Allah tentang agama. Maka ini ada rahmat yang tiada tara. Sementara yang lainnya belum tentu bisa mendapatkan kesempatan ini. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya tadi takut ngimami itu karena saya ini sedang batuk, khawatir kalau pas jegil rusak sholatnya. Tapi nampaknya Allah itu kalau untuk urusan yang satu itu iso hilang waktu mari ngimami ya waktu mana. Dan saya kalau ngimami itu di mana-mana tuh nggak enak, mesti banyak yang ngomong, "Tat, lagu gereja ini kok gak iso hilang," katanya. Saya bilang, wis iso aku ngono. Yang penting makhrajul huruf, ya, nahu panjang pendeknya, fa insyaallah masih masuk lah. Kalau nggak masuk nggak boleh ngimami kan. Cuman masalah lagu ini saya memang nggak bisa. Ya sudah, bisanya begitu. Jadi di mana-mana tuh sampai dititeni. Oh, Ustaz bangun nih imami. Kenapa? Lagu ini kan nang gereja. Ya maklum, 33 tahun saya di sana, ya. 33 tahun di sana, 2 tahun gak beragama, baru tahun ke-35 saya masuk Islam. Betapa hidup dalam Islam itu benar-benar mulia. Kenapa? Karena setelah saya pelajari berbagai kitab, memang betul bahwa sebenarnya agama itu gak ada. Jadi gak ada agama itu. Tidak pernah ada agama apapun, satu pun gak ada agama kecuali Islam. Karena Allah katakan tegas dalam Ali Imran di ayat 19 itu, innad dina indallahil Islam. Maka kalau ada orang mengatakan agama kita sama, apalagi Yahudi dan Nasrani, mohon maaf,
Saya ngomong gini karena saya mantan di sana, Pak. Kalau antum kan turis, tahu turis, turunan Islam. Kalau yang kemarin kan tukar, Pak, turunan kafir. Jadi ketika kita lihat mereka selalu mengatakan, oh kita sama, Pak, Nabi kita sama. Saya bilang, oh nggak sama. Kalau Nabi kita sama, kenapa antum tolak Nabi Ismail alaihissalam? Kenapa harus antum ganti Ishak? Di dalam kitab Kejadian pasal 16, proses penyembelian diganti Ishak. Dan Allah kembalikan ini dalam surat As-Saffat, Al-Quranul Karim, surat ke-37, itu mulai ayat 100 sampai 115. Allah tunjukkan, diawali dengan Robbi habli minas solihin wa pazzarnahu bi gulamin halim falama balagu sa'ya, terus sampai 115. Itu nanti antum temukan kebenaran penyembelian proses Nabi Ismail, bukan Ishak. Oh kita sama, Pak, Nabi kita sama. Kita sama? Enggak. Kalau mereka bilang sama, tolong dijawab preketek. Allah tidak pernah turunkan agama yang namanya samawi. Tidak ada pernyataan Allah ini agama samawi. Tidak ada agama samawi. Agama samawi itu istilah Yahudi dan Nasrani supaya bisa diterima oleh orang Islam. Tidak ada agama samawi. Agama cuma satu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan sebuah agama bagimu. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupkan semua nikmat dalam agama ini, dunia akhirat. Waraditu lakumul Islam madinah, aku ridho Islam sebagai agama. Gak ada samawi. Tapi kita sama, Pak? Gak sama. Gak samanya kenapa Isa alaihissalam nabi kami, kenapa kamu ilahkan? Ya, gak sama, Pak. Kalau dia bilang sama, preketek. Gak sama. Kita beda. Nah, perbedaan inilah yang membuat derajat kemuliaan manusia di mata Allah, Rabbul Izzati wal Zalalah, Rabbul Malakut wal Jabarut wal Kibriyai wal Adhamah, ini memiliki nilai tersendiri dibandingkan dengan mereka yang punya ilah-ilah selain Allah. Dan kita bersyukur diturunkan Al-Quranul Karim. Coba kalau nggak diturunkan Al-Quran, nggak diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi manusia di muka bumi ini, karena nggak kenal dia siapa, untuk apa diciptakan, apa tugasnya, nggak kenal, bener nggak kenal. Kenapa? Kitab dirubah-rubah, mereka merubah kitab. Mungkin antum nggak tahu karena antum turis. Kalau yang ngomong ini tahu perubahannya. Contoh, kebenaran yang hak tentang penyembelihan Ismail diganti Ishak. Penulisan kata dalam Alkitab. Maaf, saya nggak punya bapak ibu ya. Saya punyanya papa mama. Syailah. Papa sekarang 86, mama 81. Dan Alkitab mereka adalah Alkitab edisi lama. Dan itu kalau saya pinjam nggak pernah boleh. Ojo, jangan dipinjamkan Kristen. Dia panggil saya, nama saya aslinya Kristen. Jangan pinjamkan Kristen, bahaya. Anak itu memangnya kurang ajar. Nah, contoh saja mereka melakukan perubahan di dalam Alkitab milik papa mama saya, yang masih lama, itu yang edisi yang tahun 70-an. Ketika Nabi Isa alaihissalam, dan kami punya 3 bahasa di rumah, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Indonesia. Alkitab itu 3 bahasa ini, Isa alaihissalam bila bertemu dengan sahabat, kalimat yang keluar dari 3 terjemahan ini, Assalamualaikum, maka salah cetak seluruh dunia. Kritis perkembangan Islam semakin kuat, ditariklah Alkitab ini, diminta diganti yang baru. Nah, cuman kalau mereka minta yang lama ganti yang baru free, Pak. Kalau kita minta yang lama ganti yang baru, ganti ongkos cetak. Itu bedanya Islam sama mereka. Mereka luar biasa kalau soal begitu tuh. Ya apa caranya supaya semua mlebu neraka bareng-bareng, mas entek duwe akeh gak masalah itu mereka.
Ya, karena sudah dinas di Quran, waddu law takfuruna kama takfum kama bisain. Mereka nggak pernah berhenti berusaha menjadikan kalian kafir. Surat An-Nisa 89 itu sudah nas Quran. Papa mama nggak ngasihkan itu Pak, tapi minta yang baru, nakalan. Maka kita lihat di sana. Begitu edisi yang baru, nggak ketemu lagi kata shalom. Anda akan ketemu kata assalamualaikum Pak. Ganti shalom. Ganti shalom. Assalamualaikum ganti shalom. Shalom ya, bukan slalom. Kalau slalom itu kepot-kepotan. Setelah itu ada lagi perubahan mencolok penulisan kata Al-Masih. Dulu tulisannya Yesus Isa Al-Masih. Sekarang nggak ada Isa Al-Masih. Kenapa? Karena dihantam terus oleh Quranul Karim, terutama di surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Wa qalal masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum. Kafir orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Allah, anak Allah atau bagian dari Allah. Dikafirkan oleh Allah. Laqad kafarul ladina qalu huwal masihu ibnu maryam. Mengatakan dia Allah, anak Allah, kafir. Maka gak enak kan, diganti. Sekarang gak ada lagi di Alkitab kata Isa Al-Masih. Lihat saja di kalender dulu Pak, kalender dulu setiap hari raya Paskah itu mereka tulisannya apa di kalender? Kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang enggak Pak, Bapak lihat kenaikan Yesus Kristus, menyesuaikan dengan Quran, Alkitabnya. Jadi Al-Masih dihapus karena dihantam terus sama Quran. Kebenaran Allah tunjukkan. Maka dia ganti Yesus Kristus. Dan justru diganti menurut saya Yesus Kristus di situ dengan diganti malah ketahuan kalau orang Jawa Tengah. Karena nulisnya sekarang Yesus Kristus anak kudus. Sampai anak mana? Kamu anak mana Mas? Ini anak Surabaya yang ngomong. Kamu anak mana? Anak Gresik ya. Jadi sekarang Yesus Kristus anak kudus, jadi ketahuan dari Jawa Tengah ya. Ini ada anak kedurus di depan. Maka perubahan-perubahan itu terjadi. Bagaimana sebuah kitab suci yang dikatakan suci harus diganti? Bagaimana kitab itu harus diganti? Makanya kenapa kemuliaan Islam itu sangat dahsyat. Al-Qur'annya siapa bisa buat? Tadi rokaat kedua saya bacakan tadi. Am yakulu naftarah qul fa'tu bi asri suwarim mislihi muftarayati wa du'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Tadi saya letakkan di rokaat keduanya. Tadi saya ambil juz 12 hari ini. Saya awali dengan akhir dari juz 11, surat ke-11 ayat 1 sampai 12 tadi. Masuk ke 13. Am yakulu naftara qul fa'tu bi asri suwari mislihi muftarayati wa du'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Maka Allah katakan apa? Kalau kamu mengatakan Quran ini buatan Muhammad, buat 10 surat. Jangankan 10 Pak. Di Al-Baqarah 23 satu surat. Fa'tu surat min mislih, satu surat malah. Untuk ayat 23-nya di surat ke-2 Al-Baqarah. Min dunillah sama, kecuali denganku ya. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar jujur. Jujur di mana? Jujur bahwa kamu mengatakan ini buatan Muhammad. Buktikan. Enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa buktikan. Sampai detik ini enggak ada yang bisa buktikan. Ada dulu Pak Musalaim Al-Kadab. Dia bilang saya bisa buat Quran. Benar kamu bisa? Iya. Coba buktikan. Dia buat. Dia keluar, dia temui para sahabat, nggak berani ngomong di depan Rasul. Saya bisa buat Quran katanya. Kata sahabat, coba bacakan. Dibacakan Pak. Berhubung Quran itu ada An-Nahl, surat semut, ada An-Naml, surat lebah, ada An-Nahl, lebah, ada Al-Fil, gajah, ada Al-Ankabut, laba-laba. Dia juga pakai nama hewan. Surat Kodok, surat Difgah.
Suruh baca, baca juga, dibaca sama dia. Ya difga'u bintu difga'i minintin kama ya tomaromintin faita romintin. Bagus Pak ya. Rotin. Artinya, duhai kodok, anak dua kodok, meloncatlah kemana kamu mau meloncat. Atasmu di air, bawamu di tanah. Lapong dulu kodok itu coba. Garing, gersang, gak ada makna. Bandingkan dengan alfil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau buat lam semua belakangnya. Dan lihat artinya. Tidakkah kalian perhatikan mereka melakukan tipu daya dengan pasukan bergajah. Dibalas sama Allah, gajah dibalas dengan apa? Burung. Berbondong-bondong burung. Seberapa besar burung? Yang biasa umroh atau yang pernah haji pasti tahu seberapa besar burung di sana. Sak manuk doro gitu cererek Gresik. Ya. Hijaratim min sijil, yang melepaskan dari cengkram dan paruhnya kerikil. Kalau dorone sak mono burungnya, seberapa kerikil yang bisa dibawa? Seberapa? Kecil-kecil. Nggak usah mending geblak manue. Itu dibalas tipu daya dengan kecil. Begitu kena kepala, jatuh bergelimpangan bagaikan dedaunan dimakan ulat. Apa makna di sini? Jangan coba-coba melawan segala kemuliaan yang sudah Allah tetapkan dalam aturan hidup ini. Jangan melawan. Nah, orang melawan arus itu berat, Pak. Melawan arus itu berat atau ringan, Pak? Berat. Tapi setan luar biasa. Orang melawan arus yang berat bisa dibalik, Pak. Bisa dibalik menjadi yang mengikuti arus berat. Karena apa? Dia keluarkan pernyataan, sekarang susah Pak jadi orang jujur. Lo coba. Kerjaan siapa Pak Muni? Sekarang susah jadi orang jujur. Padahal jujur itu sesuai arus. Orang yang sesuai arus, orang yang sesuai dengan firman Allah, makanya bersyukur turunkan Quran. Coba antum lihat itu surat Al-Baqarah ayat 21. Coba kalau nggak ada Quran, mau jadi apa kita? Ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, ibudu rabbakum, sembahlah aku Allah Rabbmu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun. Diturunkan Quran saja masih banyak orang yang tidak menyembah Allah. Ada yang menyembah kepalanya monyet, tubuhnya manusia pakai ekor sunggokong. Ada yang menyembah kepalanya gajah, tubuhnya manusia, duduk bersila, bawa trisula, bawa lentera Ganesha. Ada yang menyembah pohon, ada sarungan mana? Kadang putih, kadang kotak-kotak. Ini ada Quran ini, dan ini tidak ada Quran juga, bayangin. Sudah ada Quran benar. Ada yang nyembah foto model barang. Ya, ini mantan penyembah foto model. Gambarnya di mana-mana. Maka luar biasa. Kalau kita tidak diturunkan Quran, jadi apa? Ada orang nyembah matahari, ada. Ada yang nyembah bulan, bintang. Nyembah sapi barang, ada. Sampai teletongi dinteni. Mulai nelek teletongi digowo goreng sawah. Bentan during kok anu diwenteni nek. Metu keluarnya nek wayahe Muharram itu, Suro itu. Namanya keren ya, Kiai Slamet. Sapi jenenge Kiai Slamet, kebu itu. Kebu dapat usaha, kebu Kiai Slamet. Insyaallah. Seperti itu. Itu ada Quran. Apalagi nggak ada. Dan mereka melakukan perubahan-perubahan kitab ini dengan nyata. Talmud itu dirubah dari Taurat. Jadi mereka ngerubah. Taurat diganti Talmud. Injil diganti Alkitab. Loh, dirubah-rubah. Maka sampai detik ini siapa bisa merubah? Al-Quran. Kenapa tidak bisa buat Quran? Karena semua kitab tidak ada yang bisa cerita tentang
akhirat. Tidak ada satupun kitab cerita tentang akhirat. Saya kan sudah belajar semua. Jadi alhamdulillah saya belajar 6 kitab. Tripitaka, Weda, Deuterokanonik, Talmud, Alkitab, Al-Quran. Alhamdulillah diberi kesempatan Allah belajar. Jadi soal contoh saya mulai dari Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Itu kan meledos itu jangan apa-apa deh. Sampai Tuhan 3 in 1. Tidak cuma kopi susu 3 in 1, Tuhan ini malah 3 in 1. Sampai akhirnya pilihan saya la ilaha illallah, karena ini yang hak. Maka kalau kita lihat kitab-kitab tersebut, betapa semua menistakan tentang Sang Khalik, Rabbul Izzati wal Zalalah, wa Rabbul Malakut wal Jabarut wal Kibriyai wal Adhamah. Dilecehkan. Bayangkan ada yang punya anak, ada yang lebih dari 1, dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka bersyukur antum punya iman Islam. Kemuliaan paling pertama kali di muka bumi adalah ketika dia menjadi apa? Coba kita lihat di Al-Quranul Karim. Antum kenal Nabi Muhammad SAW? Kenal. Siapa beliau? Beliau Allah katakan dalam surat Al-Azab, surat 33-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya dalam diri Rasul ada suri toladan terbaik di seluruh muka bumi bagi semua manusia, baik yang kafir maupun yang mukmin, suruh nyontoh beliau. Berarti Rasul adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Manusia yang paling mulia di muka bumi Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi rabbim mimman nazzalna ala abdina. Wahai orang-orang yang kamu tidak percaya Quran itu, yang masih mengatakan Quran itu yang kami turunkan untuk hamba kami. Rasul Muhammad disebut dengan hamba kami. Mimman nazalna ila abdina, aku turunkan pada hamba kami. Itu Rasul Muhammad SAW. Jadi Rasul Muhammad SAW adalah sosok yang Allah jadikan contoh di muka bumi. Itu pun dipanggil hamba. Rasul Muhammad dipanggil hamba pada manusia termulia di muka bumi. Manusia termulia kedua di muka bumi, lihat surat 4 An-Nisa ayat 125. Waman aksanu dinam miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a bina Ibrahim hanifah wa qul Ibrahim khalila. Agama yang terbaik di sisi Allah itu mereka yang totalitas berserah diri total pada Allah. Dan contoh siapa? Nabi Ibrahim, sangat totalitas. Bayangkan, gak punya anak Pak, minta anak. Kalau kita pengen tahu siapa Nabi Ibrahim, gak punya anak, minta Robbi habli minas salihin, dikasih. Fabasarnahu bigulamin halim falama balagu ma'hu sa'ya, ketika anaknya balik suruh nyembelih. Coba, luar biasa Pak. Gak punya anak, minta, dikasih. Habis dikasih suruh sembelih. Gak pernah nawar Nabi Ibrahim itu. Gak kayak kita ini tukang nawar. Nabi Ibrahim, anakmu sembelih, Allah usul, bagaimana kalau tak ketok-itok kukunya? Enggak, itu nggak nawar. Dan ke anaknya pun sama. Ya bunaya ida ini mana fatandur madataro. Anakku, kamu harus disembelih, gimana pendapatmu? Anaknya luar biasa. Jawabnya apa? Ya abatif al matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri cerita ini di As-Saffat mulai ayat 100 ya, baca sampai 111 proses penyembelihan. Kan ada mobil yang harus minggir. Ya, tayyib, tafadhal. Bagi pemilik mobil dengan nomor
plat nomor W1098, belakangnya nggak jelas ini, warna hitam. Dimohon untuk dipinggirkan atau dipindahkan parkirnya. Sekali lagi, pada pemilik mobil dengan nomor plat W1098 warna hitam, dimohon untuk memindahkan parkirnya karena ada warga yang mau lewat. Terima kasih. Ya. Baik. Maka kalau kita ingin tahu siapa Nabi Ibrahim, kita sudah tahu tadi siapa Nabi Muhammad SAW. Allah tunjukkan di surat 3321. Kita ingin tahu siapa Nabi Ibrahim, ditunjukkan Allah di surat 4 ayat 125. Luar biasa beliau, keikhlasannya sangat tinggi, luar biasa. Gak ada yang bisa melebihi dua manusia ini. Maka dua manusia termulia di muka bumi adalah Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Maka dua manusia mulia ini Allah perintahkan disebut di dalam sholat dan disatukan dalam sholawat. Antum gak baca, antum gak sholat, karena ini rukun. Lihat, bayangkan dua manusia mulia di muka bumi Allah perintahkan disebut dalam sholat, disatukan dalam sholawat. Antum gak sebut, antum gak sholat, belum sholat. Latuk balu sholatu ahadikum, maka harus disebut. Itu adalah manusia mulia di muka bumi, disebut hamba Allah. Nabi ngetop yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani, siapa? Nabi agungnya, Nabi agung Yahudi Nasrani, Musa alaihissalam. Lihat As-Saffat 109, 110, 111. Salamun ala Musa wa Haruna wa kadzalika nazil muhsinin innahuma ibadinal mu'minin. Kesejahteraan atas Musa dan Harun, dan itulah kami balas mereka dalam kebaikan. Innahuma, keduanya disebut oleh apa? Ibadinal mu'min, hambaku yang beriman. Maka Musa yang diagungkan pun disebut hamba. Nabi Isa yang oleh teman-teman saudara kita Nasrani diilahkan, Nabi Isa diilahkan, Allah sebut apa? Kita lihat juga ini surat 4 itu An-Nisa, surat keempat di ayat yang ke 172. Ini saya sendiri sekarang jadi kena korban Android nih, pakai begini. Dulu saya bilang Quran pakai Quran, sekarang pakai begini, jadi akibatnya kena korban Android juga ini. La yastangkiful masihu ayyakuna abdallillah wala malaikatu muqarrabun. Sungguh Isa alaihissalam nggak pernah enggan disebut sebagai hamba Allah, dan dia adalah hamba Allah. Inna abdalillah wala malaikatu muqarrabun, bahkan malaikat termulia di sisi Allah pun hamba. Tuh coba. Maka Nabi Musa hamba, Nabi Isa hamba, Nabi Muhammad hamba, Nabi Ibrahim hamba. Nabi ngetop lagi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh di surat 17 Al-Isra ayat 3. Durriyata man hamalna ma'anu innahu abdan sakora. Wahai anak cucu yang dibawa di atas kapal Nabi Nuh, ketahuilah Nuh itu adalah hambaku yang pandai bersyukur. Coba, semua dipanggil dengan hamba. Maka pangkat mulia di seluruh muka bumi ini ketika dia menjadi hamba Allah. Maka kenapa orang Islam itu mulia di muka bumi sampai di akhirat? Karena orang Islam itu pasti hamba Allah. Karena ada hambanya Sunggokong, ada hambanya Ganesha, ada hambanya pohon yang pakai sarung putih kadang kotak-kotak, ada hambanya
sapi, ada hambanya matahari. Dan semua hamba-hamba selain ilahnya Allah ini tadi, oleh Allah ditakdirkan sudah bertemu di dunia. Sudah bertemu di, yang nyembah matahari sudah ketemu matahari, yang nyembah bulan bintang sudah ketemu bulan bintang, yang nyembah Isa sudah ketemu gambarnya di mana-mana, yang menyembah apa sapi apa sudah ketemu, semua sudah ketemu, semua sudah ketemu. Yang belum ketemu penyembah Allah kita ini. Kapan ketemu? Hah? Di mana? Ketemu Allah di mana? Ketemu Allah di mana? Di padang mahsyar ketemu, tapi cuman apa? Betisnya, cuman betisnya. Itu di Al-Qalam tuh, baca Al-Qalam tuh. Ketemu Allah itu pertama kali di mana? Di padang mahsyar. Kelihatan apa? Betis. Antum jangan bayangkan betisnya kan dedes. Tidak bisa dibayangkan itu. Man kulu yasak gitu kata Allah. Maka ketika betis itu dibuka, surat Al-Qalam, baru itu kullu mu'min sujud, semua orang mukmin sujud. Makanya di padang mahsyar kenapa Islam itu mulia? Dengan Islam itu mulia, dengan berislam. Di dunia mulia, di akhirat mulia. Karena besok begitu di padang mahsyar semua kumpul datang, apa yang terjadi? Begitu semua kumpul datang, kalimat Allah pertama kali apa? Ya ibadi innama a'malukum. Hambaku, nih amalanmu. Usihalakum. Sudah aku rekap, aku catat detil terinci. Wa uwafikum iyaha. Aku kembalikan padamu. Opo iki bingung kabeh. Catatan opo maneh iki? Kita opo maneh semua manusia buka karuan. Ngalang-ngalai pasar Gresik Kota Baru. Ribet kabeh. Ya ibadi innama a'malukum. Hambaku, nih catatan amalmu. Usihalakum. Sudah aku rekap, sudah aku catat. Wa uwafikum iyaha. Sekarang aku kembalikan padamu. Apa yang terjadi? Begitu orang bingung, Pak. Mulai Allah datangkan ilah-ilah yang mereka sembah di dunia. Maka datang, Pak, sapi. Hatta ilaikum, itu Tuhan kami katanya. Hatta tadarun ikut kemana? Neraka. Lagi datang, wah semua, Pak, kecuali Allah. Maka ketika paling terakhir ditanya begini sama Allah, malaikat yang tanya, hadat tadarun, apa yang kau tunggu? Ila tadarun ila ana, kami menunggu ilah kami. Hal bainakum wa bainahum minal ayah, apakah ada tanda-tanda antara kau dengan Allah Rabbmu? Maka masyarakat yang tinggal cuma dua, Pak, besok. Yang tinggal cuman dua. Siapa itu? Orang beriman dan munafik. Munafik keri, Pak, munafik, Pak. Munafik keri. Dia munafik keri. Kenapa ya dia? Begitu semua sudah lihat, ditanya, ada tanda-tanda? Hal bainahum wa bainahum minal ayah, ada tanda ayat. Maka penduduk masyarakat yang tinggal dua ini mengatakan ada. Dia akan melihatkan betisnya. Nah, itu di surat Al-Qalam. Ketika betis itu disingkap, baru kullul mu'min sajjadan illal munafiqin. Maka semua orang mukmin bersujud kecuali orang-orang munafik. Kenapa? Karena yang munafik hari itu Allah jadikan tulangnya satu batang. Kalau jadikan orang munafik di padang mahsyar, tulang tubuhnya satu batang. Kalau satu batang iso ruku, Mas. Cuklek, bro. Jangankan ruku, sujud, jangankan sujud, ruku ndak entos. Karena satu batang. Sekarang kita lihat. Ini, loh, bisa ya? Nih, loh, bisa ya? Nih. Besok yang munafik, Pak, satu batang. Maka dia akan malu, hanya tertunduk, gak bisa sujud. Nah, itulah, Pak. Setelah itu baru yang bisa sujud tadi, silakan, Pak, masuk pintu surga. Yang ini, Pak, iki dikeruk tunggale sing konco-koncone duwe ilah selain Allah tadi, ya, masuk ke neraka dalam keraknya.
Masya Allah. Maka mulia antum jadi Islam. Berislam itu mulia, fiddin, dalam agamanya, wadunya wal akhirah. Kalau Islam dah indah, aku gak pindah. Kalau Islam dah indah, aku gak pindah, Pak. Loh, kalau ibadah enak di sana loh, Pak. Seminggu sekali tuh. Cuma nyanyi, nangis, keplok-keplok, nyanyi, nangis, dijamin surga. Gak diweti, Pak. Saya jamin. Maka bersyukur antum. Bersyukur punya iman Islam. Maka pertahankan kemuliaan ini. Kesabaran sudah barang tentu. Sabar, sukses. Lihat, sholat aja bisa sukses dengan apa? Wastohbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal akibatu litaqwa. Surat Toha 132. Sholat aja suruh dengan sabar kata Allah. Kalau tidak sabar nggak bisa. Makanya kalau sholat itu Pak yang sabar, baru rizki akan dilimpahkan oleh Allah. Ya, pas 45 menit tuh kan dibilang tadi suruh 45 menit. Terus sisanya 15 dialog. Nah ini ada sisa waktu 15 menit. Silahkan yang mau nambah materi silahkan duduk sini. Saya tak ganti duduk bawah. Atau ada yang mau kita diskusikan? Tafadhol. Ya. Makanya mulia sekali Pak berislam itu. Mulianya tidak hanya di dunia sampai akhirat. Ya. Maka kalau antum di luar hamba Allah kecil Pak, kecil. Tapi kalau antum hamba Allah itu antum mulia. Antum sudah pangkat tertinggi di muka bumi sebagai hamba Allah. Pas 5.30. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz Bangun Samudra. Monggo kepada Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Surat dari ibu-ibu boleh ya? Kalau ada surat, pokoknya bukan surat cinta atau surat tagihan, kasih saya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muklis Ustadz Bangun dari ITAT. Saya mau nanyakan tentang ini Ustadz, viral medsos tentang 1000 misionaris yang dulu mungkin Ustadz pernah ya. Dari kita tanggapannya, maksudnya untuk counter itu tuh bagaimana Ustadz? Supaya kenapa? Karena yang medsos yang viral itu kan semua juga mengenal tentang Quran ya, termasuk banyak yang disebut di Quran itu bukan Nabi Muhammad. Nah, bagaimana Ustadz Christian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma disebut aja loh. Mereka mengatakan kan, coba Nabi Isa disebut berapa kali di Quran? Ada 25. Nabi Muhammad 4. Itu pun pakai Ahmad. Gak kadang nyata Muhammad ya, yang satunya. Pakai minal abdal, minal mu'min, hambaku yang beriman itu ya. Muhammad maksudnya. Kalau cuma soal disebut nama, Nabi Musa lebih banyak, bro. Lebih banyak Nabi Musa, bro. Itu ada 90 lebih. Iya, Nabi Musa itu banyak sekali disebut. Semua, hampir semua surat cerita Nabi Musa ya, cerita Nabi lebih banyak. Kalau soalnya endingnya begini, kalau misalnya itu utama Nabi, kalau umpamanya Nabi Isa yang lebih utama di sisi Allah Rabbul Izzati wal Zalala, gak mungkin Allah keluarkan kata ini. Surat 33 Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul Muhammad ada suri teladan bagi semua manusia. Karena Allah katakan apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang beriman kepadaku dan mengimani hari akhirat, suruh nyuntur Rasul. Kalau itu nyuntur Nabi Isa, pasti kalimatnya laqad kana Isa, bukan Rasul Muhammad. Itu cara kontrol. Yang Allah suruhkan mencontoh Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa. Siapa bisa nyontoh Nabi Isa? Ada orang bisa nyontoh Nabi Isa? Tidak bisa. Nyontoh Rasulullah SAW bisa, karena beliau murni manusia, 100% murni Nabi.
Kalau dia jadi separuh Tuhan seperti bayangan mereka, sampai ini sudah jadi separuh Tuhan, separuh manusia, nggak bisa dicontoh. Maka uswah itu adalah segala sesuatu yang Allah katakan la yukallifulahu nafsan ila usaha. Itu sunatullah antara Allah dan penciptaannya. Maka penciptaan Allah yang diciptakan Allah, pasti Allah tidak akan pernah bisa memberikan melebihi batas kemampuan. Inilah yang disebut sunatullah. Dua, cara jawab nih. Kalau misalnya itu Nabi Isa yang ditujukan di Quran, pasti Allah katakan begini, siapa pengen masuk surga, siapa pengen ketemu aku, ikuti Isa. Kalimatnya bukan itu. Lihat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni. Kalau kamu benar mencintai aku Muhammad, katakan sama umatmu, ikuti kamu, ikuti Rasul Muhammad SAW, ittiba ke Rasul Muhammad. Maka siapa mengikuti Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka dia dicintai Allah, dirahmati, dan dosanya diampuni. Ingat saudara-saudaraku, masuk surga itu kuncinya dua: mendapat rahmat dan ampunan Allah. Tanpa rahmat dan ampunan Allah tidak bisa masuk surga. Tegas ini. Ya Rasulullah, ahbirni bikuli amal idha qalal jannah. Rasul, tunjukkan kami amal yang bisa mengantar kami masuk surga. Qal, apa jawab Rasul? La yatakhitil jannata bikuli amal. Tidak bisa kamu masuk surga dengan amalmu. Qalu, sahabat nanya, walau anta, apakah dengan kamu demikian Rasul? Apa jawab Rasul? Qal, walau ana illa ridallahu maghfirul lahum, kecuali mendapat rahmat dan ampunan Allah. Masuk surga itu Pak hanya dengan rahmat dan ampunan Allah. Tanpa rahmat dan ampunan Allah nggak bisa masuk surga. Sahabat protes, fakai faida bikuli amal. Terus amal kami untuk apa Rasul? Rasul jawab, amal kalian menentukan kapling. Jadi sholat kita menentukan kapling, zakat infak sedekah kita kaplingnya, umrah kita menentukan kapling, haji kita. Tapi masuknya tidak ada kecuali rahmat dan ampunan Allah. Nah, merebut rahmat dan ampunan Allah, Allah tunjukkan kuncinya di Quran surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kamu ingin dapat rahmat dan ampunanku, melo Rasul Muhammad SAW. Itu kunci paling utama. Kalau itu Isa, mesti untuk Isa. Ini tidak, untuk Rasul Muhammad SAW. Gitu ya, Akhi Mukhlis. Tayyib, bisa jawab sekarang kalau ditanya lagi. Ada lagi yang lain? Baik, pada bapak-bapak yang lain atau mungkin ibu gantian setelah bapak, ya. Ibu. Mana suratnya? Ibu. Ada surat. Bisa ditulis. Atau ngomong boleh. Atau mau ngomong langsung boleh. Mic-nya dibawa ke sana. Kalau enggak saya nanya loh ya. Kalau nggak ada mungkin bapak-bapak, Pak Isom barangkali sudah pegang mic. Monggo. Duh, kalau tidak ada aku tak mulai kan Surabaya. Ya, ini ada. Ada. Betul. Pak Isom. Astagfirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon diupdate informasi ke kami Ustadz. Jadi perkembangan dari cara-cara orang Nasrani itu memurtadkan kita. Kalau dulu saya masih kecil itu sering mendengar, oh kasih mie sekolahkan anaknya. Kalau sampai detik ini tuh perkembangannya bagaimana Ustaz? Sampai dengan kita tahu saudara-saudara kita apakah yang menjaga atau berdoa di dalam tempat ibadahnya, apakah itu juga merupakan bagian dari cara-cara mereka untuk memurtadkan kita? Terima kasih. Baik. Ajaran paling bahaya bagi mereka memang ajaran kasih. Ya.
Jadi ajaran yang paling membahayakan untuk ajaran dari mereka itu ajaran kasih. Itu memang paling membahayakan. Jadi suka kasih sembako, kasih supermi, kasih beasiswa, kasih apartemen, kasih mobil, kasih kedudukan seperti yang diterima oleh Saiful Ibrahim. Siapa? Sarifuddin Ibrahim. Udah dapat ajaran kasih dia. Udah dapat kasih apa aja itu. Apartemennya bagus, mobilnya bagus, ya. Itu yang paling besar. Kedua, sekarang mereka melaksanakan yang namanya pendangkalan akidah. Jadi sekarang mereka buat pendangkalan akidah. Sekarang serangan mereka diambil dari potongan-potongan ayat Quran. Sebetulnya zaman saya dulu di sana lakukan itu. Contoh nih, apalagi sekarang kita di bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini bulan yang diharamkan Allah. Maka yang biasa puasa Senin Kemis, lanjutkan Senin Kemis. Yang bisa Daud, lanjutkan Daud. Yang biasa Yaumul lanjutkan. Yang gak ada puasa Rajab khusus, gak ada. Gak pernah Rasul ajarkan. Nah, karena ini Rajab, bentar lagi masuk Sya'ban. Karena Rajab itu mudhara akrada Jumada wa Sya'ban. Rajab itu diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Setelah itu Ramadan. Nanti serangan Ramadan itu diambil dari surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu serangannya. Dia bilang, "Mas, sampean puasa?" "Iya, puji orang Arab." "Lu kok bisa?" Baca, dibaca. "Wahai orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu." Dia balik. Sebelum Islam siapa? Jujur dijawab, Yahudi Nasrani. "Kenalkan, ini KTP saya." "Yahudi." "Gua konco Nasrani." "Ini Nasrani." Sampai bicara, "Kami tidak poso." "Iya ya, dipuji Arab nah itu." Jadi sekarang pendangkalan itu mereka gunakan dari ayat-ayat kita. Dan itu cara-cara mereka. Maka kalau kita hanya dipotongkan pada satu ayat, ketika Isa menyembuhkan orang di surat Maryam 19, menghidupkan orang mati. Kalau motong itu tak, ya iya. Tapi lihat, kenapa nggak dibaca belakangnya? Bi'idzillah ila du'auha. Dan itu ia lakukan ketika Isa memohon pertolongan kepada Allah. Nggak dibacakan pertolongan kepada Allahnya. Nah ini dah. Yang sekarang mereka lakukan ini adalah sekarang mereka potong-potong ayat Quran, termasuk Sarifuddin itu. Siapa? Sarifuddin. So, Ibrahim lah, Arek Bimai lah. Masa perintah kok membunuh? Ada perintah membunuh. Wakotilu wakotalu, ada perintah membunuh. Lihat konteksnya. Ayat itu diturunkan apa asbabul nuzulnya? Kapan turunnya ayat itu? Lihat bagaimana. Maka di dalam surat 489 aja lah. Maka kalau kau jumpai mereka, bunuhlah dimanapun mereka berada. Itu dalam peperangan. Nah kalau itu diterapkan sehari-hari, entek wong Kristen bendino sing dayo. Misalnya tamu, "Bapak, siapa namanya?" "Franciscus." "Sebentar ya." Lebu, coba lating, bers, wis mati. Kan begitu enggak. Ayat itu ada hubungannya dan ada ketentuannya. Ada masuk ayat, ada asbabul nuzul. Nah ini yang parah yang di daerah yang tidak belajar Quran dengan keilmuannya. Nah ini yang kena. Tekstual dibacakan terjemahnya kena. Itu cara mereka. Satu. Kedua, mereka melakukan proses dengan sistem hamilisasi melalui pernikahan. Ya, hamilisasi. Jadi dihamili, nikahkan, nanti pertengahan jalan dia dibawa, anak istri suami dibawa. Dan antum jangan pernah berani mengatakan, "Oh gak apa-apa, saya nikah sama dia non agama, nanti saya Islamkan." Preketek. Gak mampu antum. Allah aja mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 221, kalau Allah itu membawa ke surga, kalau mereka membawa ke neraka. Udah jangan gaya jadi pahlawan. "Oh nggak apa-apa, kita nikah campur dulu, nanti saya Islamkan." Nggak bisa. Allah aja mengatakan mereka akan bawa kamu ke neraka kok. Wadkhul minan nar wallahu minal jannah, dan aku Allah membawa kamu ke surga. Udah, itu cara mereka sekarang menggunakan Quran kita. Memotong-motong ayat, satu, melalui proses pernikahan. Yang ketiga, melalui sekarang bantuan-bantuan pekerjaan dan status-status sosial. Tuh, itu cara-cara terbarunya ya. Kalau ajaran kasihnya pancet, tetap kasih supermi, kasih sembako, kasih beasiswa, kasih pekerjaan, kasih, tetap ajaran kasihnya nggak hilang-hilang ya. Itu ya Abi. Ada lagi yang lain?
Ini masih ada 5 menit. Yang lain silahkan. Tafadhol. Ya, Mik Pak. Mic-nya bisa digeser ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, menghadapi perbedaan umat Islam yang saat ini sedang marak bersatu, bagaimana? Terutama untuk menjaga semangat 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pelajaran yang sangat berharga dari sebuah hadis. Satunya Bukhari, satunya Muslim. Saya amati negeri ini, Indonesia ini. Saya mengamati umat Islam itu jauh sebelum saya Islam. Ya mohon maaf. Jadi saya mengamati orang Islam di Indonesia ini sebelum saya masuk Islam. Sampai saya masuk Islam, sampai saya dakwah. Dan pengamatan saya di negeri kita ini ada 3 grup besar, Pak. Saya sebut grup A, grup B, grup C. Grup A punya ciri khusus ru'yatul hilal. Grup B punya ciri khusus hisab. Grup C melok rono melok rini. Ya, yang C ya. Maka 3 grup ini, Pak, dalam mensikapi perbedaan, satu contoh yang gampang ini, nyata dan setiap hari kita lakukan. Saya bacakan yang Bukhari dulu ya. Dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Bukhari ini. Ra'aitu Rasulullah SAW yakabaro yadai bihima hadwa mangkibai. Rasul itu kalau takbir sejajar bahu. Bukhari. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Umar itu orangnya tinggi besar, Pak. Tinggi besar, lebih tinggi dari Rasul. Ataukah karena dia tinggi sehingga begini dia lihat, karena dia tinggi, oh Rasul sejajar bahu. Abu Hurairah lebih pendek dari Rasul. Dari lirikan matanya, apakah karena dia lebih pendek, dia mengatakan, kalau dilihat dari bawah, Pak, anak kecil suruh lihat saya takbir, dia akan bilang, oh dekat telinganya, karena dia lihatnya dari bawah. Maka dalam rawahu Muslim keluarnya begini, ro'aitu, coba bayangin, Pak, dua-duanya pakai ro'aitu loh, Pak. Umar ro'aitu, Abu Hurairah ro'aitu Rasul SAW yakabaro yadai bihima hadu adunuh. Rasul itu kalau takbir sejajar telinga. Dan kebetulan di negeri ini, Pak, yang begini dipakai regu B, yang ini regu A. Dan apa yang terjadi ketika ada anggota yang safar adan mampir ke masjid, katakan ini anggota regu A, ini regu B semua, maka semua takbir di sini, dia sendirian di sini, Pak. Apa yang terjadi? Ada saja yang negur selesai sholat, Mas, kalau takbir jangan di sini, Mas, di sini. Pun sebaliknya, anggota regu B safar, dengar adzan, mampir dia ke masjid sholat, nggak taunya di dalam itu regu A semua, dia sendirian di sini, yang lain di sini. Ada saja negur, Mas, kalau takbir jangan di sini, Mas, di sini. Itu yang terjadi di negeri kita. Sementara di masjid Rasul Muhammad SAW, sahabat itu ada yang seperti Abu Hurairah, ada yang seperti Umar, dan nggak pernah bertegur. Sampai hati Ibnu Umar, anaknya itu tergerak, nanya ke Aisyah alaihissalam, ya Aisyah, fakaifa Rasulullah SAW ya kabar yadahi bihima. Ya Aisyah, Rasulullah SAW kalau takbir bagaimana? Kolat. Apa jawab Aisyah? Rasulullah SAW ya kabar yadahi bihima hadwa mankibaihi wa ila kafar hadwa adunihi minas sholah. Dalam satu sholat Rasul pernah rokat terdepannya di sini, rokat berikutnya di sini. Berarti yang dilihat Umar benar, yang dilihat Abu Hurairah benar. Maka kalau kita pengen bisa bersatu dari belajar hadis satunya aja, biarkan orang begini dan begini, nggak usah ditegur. Selama ini masih dalam kategori sunnah-sunnah saja. Tapi takbiratul ihram wajib. Tidak takbiratul ihram la tuqbalu, tidak sholat. Tapi sholat di tempatnya nggak usah dimasalahkan. Yang sampai masalah itu yang aneh-aneh itu nggak apa-apa. Kalau cuma di sini ternyata Rasul begini dia. Yang sampai masalah itu yang begini, yang aneh-aneh. Misalnya, oh jadi boleh bahu boleh telinga. Oh oke, Allah Akbar. Lagi sampai masalah gitu, tidak apa-apa itu. Lagi aneh-aneh itu. Tapi kalau satu sini nggak usah dimasalahkan.
Itu masalahkan. Yang gini saya masalahkan enggak apa-apa. Aku kadang mas, iki sholat mas, duduk silat, enggak apa-apa. Maka sekarang kalau negur itu begitu, tegurlah manakala itu memang harus benar-benar ditegur. Kalau enggak usah lah sekarang inilah. Jaga kebersamaan ini. Ya. Jadi yang aneh-aneh, ada lagi yang begini, Kak Sito. Iki sebelah sumpah Pak, iki apa Kak Sito? Ganggu loh Pak itu. Kak Sito, wayang rukuk melok. Lo ada kan? Banyak itu. Aku lagi kena singgung lagi. Apa sampai nih Mas? Mending tak ndek sik ya, salah tak ngandani sik lah. Saya baru ulang lagi. Mosok Kak Sito. Wayang rukuk melok, traweh rame iku. Gak Sito, wayang rukuk melok. Kadang sik cangkruk, wayang hati rukuk meneh. Nah, coba kita belajar dari hal-hal seperti itu, ya. Termasuk juga ketika satu hadis lagi yang cukup masyhur, rawahunya Bukhari, nomor hadis 1999, perawinya Umar lagi bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Rasul mengatakan, "Fala tasumu hatta tarahu, wala fitrahu hatta tarahu." Kalau kamu mau berbuka lihat hilal, mau puasa lihat hilal, sama seperti itu. Innamas syahru tis'un wa asir. Sesungguhnya satu bulan itu 29 hari. Innamas syahru tis'un wa asir. Fala tasumu hatta tarahu, wala fitrahu hatta tarahu. Terus apa lanjutnya? Fa inguma alaikum fa'durulahu. Kalau kamu nggak bisa melihat, gunakan hitungan. Berarti yang ngajari Rasul, ru'yatul hilal dan hitungan. Tapi apa yang terjadi di negeri kita? Geng sini gede-gede loro grup iki. Gak kowe tok dengan alat itu gak pernah takok neng dulure. Bro, hitungannya masuk durung bro. Gak mau, gengsi. Padahal kalau tanya lagu B, hitungan masuk bro. Ya ngono gabung. Kapan bisa begitu negeri kita? Enggak. Gandeng yang tadi cangkeme Ahok. Nanti cangkeme Ahok ngerusak Al-Maidah loh baru gandeng. Selama ini kemana kita? Malah ada yang barusan sadar, kurang ajar loh, lah ngelilir kan selama ini. Keturun berarti kan gak kerungu ini. Ada yang baru sadar juga. Masya Allah. Nah itu Abi. Dan Allah katakan apa? Habli minallah. Berpeganglah teguh pada tali Allah. Lah mutafaq. Jangan bercerai-berai. Sebenarnya kuncinya satu. Kalau kita pengen jadi satu itu, satu kunci. Pegang tiga ini. Rawahu Bukhari Muslim. Apa itu? Abu Daud An-Nasai. 3. Kalau pengen bersatu, pegang 3 ini. Raditu billahi roba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyah. Kalau kita pegang 3 ini, insya Allah, Masya mau pakai kaos merah, kuning, hijau, biru, kelabu, merah muda dan ungu, gak masalah. Tapi 3 ini dipegang. Kalau kita sudah ridho Allah sebagai Rob, berarti semua keinginan Allah, kehendak Allah kita jalankan. Sudah ridho Allah sebagai Rob, wabil islami dina, maka aturan kita, jalan hidup kita Islam, nggak selain itu. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rasul lakukan, kita lakukan. Rasul enggak, kita enggak. Bisa begitu, tidak ada perbedaan. Kalaupun mau beda ormas, silakan beda ormas. Tapi 3 ini harus dipegang. Raditu billahi roba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya. Cuma angel kandhanane dulur-dulur iku. Ana sing iki gak digawe Rasul, sing digawe. Iki lho kan api. Ini kan bagus. Mesti begitu rasanya. Saya kalau ketemu yang gitu, cuma tanya tok. Mas, saya tanya, Rasul sampean sapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nabi sampean Muhammad. Kok gak podo wis diajarno. Udah gitu tok saya kalau ingatkan sekarang. Soal di kewandani angel, saya cuma gini tok sekarang. Cara saya loh ya. Nabi sampean sapa Mas? Ya Rasul Muhammad Ustaz, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma kok gak podo. Nabi sing diajarno. Nabi sampean Muhammad, nah kok gak podo. Wis mikir dong. Iya, mboten sami ta, gak podo. Jare Nabi sampean Muhammad, kok gak podo. Duduk Nabi Muhammad berjalan sampean meloki. Oh ngoten ta? Heeh. Padahal sampean gak melok nyenyek tun. Saya gitu tok wis. Terus sekarang gitu tok. Kandhani angel. Kandhani itu banyak anggota teater cengkal dan teater pengku saiki. Kuwandarane wae lah ngene. Anggota teater cengkal dan pengku temene. Nek kuwandan ini kan api, maca Quran kok dilarang ngono. Ini kok dilarang mesti begitu. Wis saya tengen tok
Sekarang saya gampang. Nabi sampean sapa sih? Rasulullah Muhammad SAW. Oh, gak podo. Lu musuh sami gak podo. Melok Nabi sapa sampean iki wis tak tinggal ngono, langsung tot. Nah itu baru pelan-pelan. Saya kewangil kadang banyak anggota teater Cengkal dan teater Pengku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf. Ya, ada satu. Ya. Ada satu pertanyaan dari Ahwat ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cerita singkat Ustadz dari pendeta sampai bisa menjadi Ustadz yang pemahaman agama, pengetahuan tentang ajaran Islam, fasih bacaan Al-Qur'annya dan sebagainya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan mana saja mana ya. Kapan-kapan panjang ini kalau ya seri berikutnya aja. Nantikan pada channel dan gelombang yang sama ya. Yes, kalau kangen tausiah saya, ya. Kalau kangen tausiah saya kalau pagi. Ya jam-jam gini nih. Oh, tadi jam 5. Itu Suara Surabaya, ya. Itu ada renungan fajar. Suara Muslim. Nanti malam saya ada siaran di Suara Muslim. Nanti malam di 93,8 Bado Isa, ya, Bado Isa. Jadi banyak kalau mau ikuti ceramah saya di radio ada, di TV ada, di TV 9. Tapi saya bukan NU loh ya. Wah, aku paling gak enak blas. Ternyata Bangun Samudra kiai kita kan dia wedi dia ngomong kiai kita itu. Katanya ditulis kiai NU, langsung tak telepon TV ini. Tolong jangan ditulis kiai NU, kan dia wedi sampean yo. Saya di TV 9 tulis kiai NU, kan dia wedi, tak telepon produsernya. Anda ngambil ceramah saya silakan. Yang rutin saya di sini untuk disiarkan, tapi tolong jangan ditulis kiai NU. Kalau itu sampai tidak karuan, sampai saya ya tidak masalah. Akhirnya dakwah saya bisa diterima di mana-mana. Saya suka, ya. Yang buat saya masuk Islam itu karena saya benturkan Al-Quran dan Alkitab. Ya. Saya benturkan Al-Quran dan Alkitab, dan di luar jam pelajaran saya tetap baca Al-Quran, dan ternyata Al-Quran betul-betul tidak ada campur tangan manusia, karena otak saya saja dulu dicuci. Jadi namanya dogma. Dalam orang Kristen nggak akan pernah bisa mau buka Quran, karena dogmanya apa? Jangan mempercayai Quran buatan Muhammad manusia. Maka kalau pengen menyadarkan orang Kristen untuk masuk Islam, caranya dengan Alkitabnya. Setelah dengan Alkitab baru masuk Quran. Kalau langsung Quran nggak bisa, karena di dogma di otaknya itu buatan Muhammad, ya. Nah, yang membuat saya masuk Islam diantaranya ada 3 surat di dalam Alkitab yang murni tulisan Paus, bukan firman Tuhan. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul, yang kedua surat Paus kepada umat di Korintus, dan surat Paus kepada umat di Galatia. 3 ini murni tulisan tangan Pausnya, bukan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus jadi Tuhan itu di telung surat iki. Silanya ndak, berarti lah bucu itu. Iya. Wes itu sedikitnya. Kemudian saya buka Quran ya salah lagi awalnya. Saya buka Quran bukan dari kanan ke kiri, Pak. Pertama saya buka keliru, Pak, tapi kiri ke kanan. Maka saya ketemu surat 112, 113, 114. 3 surat ini Rasul sebut Al-Mu'awidat. Nah, ini arek Gresik Surabaya ngarani trikul, karena kul walau wahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Terkenal 3 surat iki. Satu yang terkenal orang Islam nek salat telung surat iki paling laris. Paling imbu ya ina atau inakal kausar. Nek enggak wal asar iku imbuhe paling ya. Maka saya ketemu dengan kalimat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ia tidak beranak, tidak diperanakan. Kaget saya. Apa yang ada di otak saya langsung, lu Yesus melok sopo gitu Ustaz. Nah, itu akhirnya saya belajar, sampai hari ini pun saya masih belajar, ya, masih belajar. Mudah-mudahan setiap kali saya belajar tak sampaikan ilmu, setiap belajar saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kok bisa fasih, kok bisa ini? Saya dulu pengennya seperti Rasul, one day one juz, tapi saya tidak mampu. Saya one day one ayat. Saya 1 hari 1 ayat saja dan 1 hadis. Jadi saya sejak masuk Islam 6 Juni 96 sampai hari ini, kitab hadis yang baru saya selesaikan ya belum banyak sih. Baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Husaimah, Daraqutni, Adari, Tobrani, Hakim, Ya'la, baru 15.
Setiap tahun target 1 ya. Antum sudah berapa kitab? Lebih banyak ya. Yang Islam udah 30 lebih. Ya. Turis-turis ini ya. Dah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Dah, kalau nanti kapan-kapan mau ketemu lagi ya, tinggal hubungi aja. Minta tema apa? Minta tema apa saja. Jawabannya cuma 2, Pak. Apa? Quran dan hadis. Dah, minta tema apa saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Bangun dan hadirin sekalian yang telah menghadiri acara pengajian pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pengajian pada pagi hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diminta korban nikah adiknya sama nih ya, adiknya nih seri dua. Iya, hari ini jadi apa? Foto. Itu siapa?